Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Firmansyah. Saya Muhammad Ansur Putra. Saya Priyanda Saputra. Lalu ada salah satu anggota kami yaitu bernama Muhammad Rizky Febrian. Namun karena beliau lagi ada kendala atau lagi ada urusan halangan, jadi beliau tidak bisa ikut datang untuk diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini, kami di sini akan membacakan materi kami. Sebelumnya kami ini dari kelompok 4, dan materi kami ini adalah teknik bentuk-bentuk trigonometri. Kepada Ansor dipersilakan untuk menjelaskan apa itu trigonometri. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik bentuk-bentuk trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang memiliki arti tiga sudut dan metron yang memiliki arti mengukur. Di sini ada tiga bentuk dasar dari sebuah fungsi trigonometri, yaitu yang pertama fungsi sinus, yang kedua fungsi kosinus, yang ketiga fungsi tangan. Baik, selanjutnya dari saudara Yanda, silakan. Nah, dari ketiga fungsi tersebut, yang posisi pertama yaitu sin, di mana sin itu adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi yang dirumuskan menjadi sin alfa sama dengan y per r sama dengan sudut BC per sudut AC. B. Kosinus, di mana kosinus itu adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi miring yang dirumuskan menjadi cos alfa sama dengan x per r sama dengan sudut A B per AC. Dan fungsi ketiga yaitu tangen, di mana perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut yang dirumuskan menjadi tan alfa sama dengan y per x sama dengan sudut BC per sudut AB. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi pada rumus trigonometri ini itu ada hubungan antar sisi dan sudutnya, yang dimana itu ada A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Bisa dilihat di sini, ya. Lalu di sini juga ada gambar segitiganya, jadi sudut A, sudut B, sudut C. Lalu kalau kita ingin membagi pada bagian ini, yaitu ada sudut D juga. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal ini akan dibagi menjadi dua macam bentuk penyelesaian trigonometri, yaitu aturan sinus. Aturan sinus sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Yanda, kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu pertama, jika nilai sin A sama dengan 0,2, tentukan nilai sin B dan sin C. Kita menggunakan rumus trigonometri hubungan antar sudut dan sisi tersebut. Bisa dilihat di sini, A per sin A sama dengan B per sin B. Ini untuk mencari sin B-nya. Untuk mencari sin B-nya, 8 per 0,2 sama dengan 10 per sin B. Itu akan kita kali silang. Kali silang 10 dikali 0,2, 8 dikali sin B. Itu akan menghasilkan sin B sama dengan 0,25. Yaitu untuk mencari sin C, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu rumus hubungan antar sudut dan sisinya lagi. Namun kali ini kita tidak menggunakan B sebagai acuan untuk kita cari, karena kita akan mencari C, yaitu masuk ke dalam rumusnya A per sin A sama dengan C per sin C. Kita masukkan nilainya. Oh iya, sebelumnya nggak disebutkan ya nilainya. Ini nilai panjangnya. Dari AC itu 10 cm, dari CB itu 8 cm, dari AB itu 13 cm. Masuk ke dalam penghitungan, 8 per 0,2 sama dengan 3 per sin C. Itu kita kali silang. Setelah dikali silang, kita bagi, itu mendapatkanlah hasilnya 0,325 sama dengan sin C. Baiklah, untuk kedua rekan saya, apa ada yang ingin ditanyakan dari soal pertama ini? Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudara Zaki. Di sini saya akan bertanya, yaitu tentang perhitungan
yang mana saya sini sedikit bingung untuk penyelesaian dari hasil 8/0,2 ini. Oke. Jadi maksudnya ini adalah 8/0,2 ini itu adalah nilai A atau nilai panjang dari BC ini itu dibagi dengan sudut sin A, yang dimana sudut sin A itu sendiri sudah diketahui pada soal, yaitu 0,2. Jadi seperti dengan B-nya juga, karena yang hanya diketahui itu adalah panjang sisi AC-nya saja, maka yang kita masukkan itu adalah nilai 10 cm saja. Dan tidak kita masukkan juga pula sudut B, karena tidak diketahui, karena kita juga untuk mencari sin B-nya. Bagaimana saudara? Baik. Untuk saudara Anda? Cukup jelas. Masuk ke dalam contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini itu akan menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus sendiri itu bisa dilihat ya nanti di layar. Masuk ke dalam soalnya, atau bisa dilihat sini rumusnya. Nanti akan ditampilkan. Yaitu berapakah panjang sisi BC? Di sini panjang sisi AC itu diketahui 12 cm, panjang sisi AB itu diketahui 6 cm, lalu sudutnya itu 45 derajat, yaitu sudut A. Karena kita ingin mencari panjang A, maka kita akan menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurangi 2 kali B kali C cos A. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. Setelah kita substitusikan, kita akanlah mendapatkan hasil sama dengan A pangkat 2 sama dengan 180 dikurangi 72 akar 2. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan untuk soal soal ketiga? Baik, di sini saya ada pertanyaan dari soal yang kedua di sini. Yang saya ingin bertanya itu hasil dari yang 180 ini itu dapatnya dari mana? Tolong jelaskan, saudara Zaki. Baiklah. Untuk hasil dari 180 ini itu hasilnya itu adalah jumlah dari B pangkat 2 tambah C pangkat 2, yang dimana B pangkat 2 itu adalah 12 pangkat 2, C pangkat 2 itu adalah 6 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144, 6 pangkat 2 itu adalah 36. Kita jumlahkan maka hasilnya 180. Baik, cukup jelas. Kalau saudara Enda bagaimana? Itu A. Panjang A. Nah, cukup. Oke. Akan masuk ke dalam soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini kita balik lagi ke dalam aturan sinus, namun agak sedikit beda. Kali ini yang dicari itu adalah sisinya, bukan nilai sudut. Diketahui segitiga XYZ dengan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dengan panjang sisi A atau panjang BC itu 8 cm. Lalu yang ditanyakan itu adalah panjang sisi B. Kita menggunakan rumus trigonometri, yaitu hubungan antar sisi dan sudut. Kita masukkan lagi nilainya, A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu kita masukkan nilainya, nilai A itu tadi sudah diketahui 8, lalu kita bagi dengan sin 30 derajat, yaitu adalah sudut A sama dengan B karena dicari B per sin 45 derajat, karena kita ketahui sudut B itu adalah 45 derajat. Kita hitung, telah kita kali silang dan kita bagi, itu mendapatkanlah hasil dari sisi B itu adalah, atau panjang AC itu adalah 8 akar 2. Untuk rekan saya ada yang ingin ditanya? Baik, di sini saya akan ada yang ditanyakan dari soal yang ketiga, yaitu dari 4 akar 2 ini kok ada 8 akar 2. Apakah 8 akar 2 ini diperkecil dari soal ini atau gimana? Oke, terima kasih. Akan saya jawab. Maksudnya di sini kenapa bisa ada muncul 8 akar 2? Ya. Itu adalah, kita anggap saja seperti ini. Kan kedua sisi kita hilangkan 1/2 itu di bagian sisi. Lalu bagaimana cara menghilangkan 1/2? Yaitu adalah kita dengan kali 2. Kita kali 2, 1/2 kedua sisi kita kali 2. 1/2 dikali 2 itu habis, ya kan? Hasilnya B.
lalu kita kali 2 bagian 4 akar 2, maka ditemukanlah hasilnya 8 akar 2 gitu. Baik, cukup jelas. Kalau untuk Untuk Bang Zaki 8/4 ini dapat dari mana, Bang? oh, ini hasil sederhananya 1/2 kita coret hasil 4 Lain akar. kali lebih jelas ya, Bang. Ya, maaf. Baiklah, langsung ke soal terakhir. Soal terakhir ini kosinus lagi, aturan kosinus. Diketahui segitiga PQR dengan gambar seperti ini ya. Yaitu panjang PQ-nya 2 akar 19, panjang QR-nya 6 cm, panjang PR-nya itu 4 cm. Yang akan kita cari di sini itu adalah sudut terbesarnya. Oke. Seperti yang kita ketahui tadi, sudut PQ itu merupakan sudut dengan panjang yang paling besar. Otomatis secara tidak langsung, maka sudut PQ itu memiliki panjang PQ itu kan berhadapan langsung dengan sudut R. Maka sudut yang paling besar itu adalah sudut R. Maka dari itu kita akan cari berapa nilainya. Berapa nilai sudut R-nya. Kita akan menggunakan aturan kosinus lagi, yaitu rumusnya R pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 kurangi 2 kali P kali Q cos R. Karena nilai R sudah ketemu, nilai R itu adalah panjang PQ. Panjang PQ itu sudah ketemu, yaitu 2 akar 19. Kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, rumus ini. P itu sudah ketemu, P itu adalah 6 derajat, atau panjang QR. Q itu PR 4 cm, kita substitusikan 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 kurangi 2 kali 6 kali 4 cos R. Karena cos R nggak ada, maka itu yang kita cari. Setelah kita pangkatkan, lalu kita jumlahkan. Pada bagian cos R ini, itu kita tukar posisi antara cos R dengan 76. Cos R pindah ke sisi kiri itu menjadi min 48 cos R, itu kita pindahkan ke sisi kiri, itu maka akan jadi plus. Sedangkan plus 76 kita pindahkan ke sisi kanan, itu akan menjadi min. Pada ini bisa dilihat, pada 48 cos R ini itu akan kita jumlahkan pada sisi kanannya, itu 36 tambah 16 kurangi 76. Akan mendapatkan hasil yaitu min 24 maaf. Lalu pada cos R 48 cos R kita sederhanakan, min 24 per 48 itu akan mendapatkan hasil cos R sama dengan min 1/2. Hasil dari min 24 bagi 48. Nah, cos berapa yang memiliki hasil min 1/42? Berapa derajat? Itu kita temukan hasilnya adalah itu 240 derajat. Untuk rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan? Baik, di sini saya akan pertanyakan, yaitu masalah tentang cos R sama dengan min 24 itu hasilnya dapat dari mana? Mohon saudara Zaki menjelaskan. Oke, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kenapa bisa min 76 kita bisa mendapatkan min 24 ini, yaitu adalah 76 yang dari sisi kiri ini kita pindahkan sisi kanan, yang dimana ketika ada perpindahan sisi itu akan berubah jadi min 76 pindah ke sisi kanan itu menjadi min 76. Kita tambahkan 36 tambah 16 itu, lalu kita kurangi 76, itu akan mendapatkan hasilnya min 24. Bagaimana? Baik, cukup jelas. Iya, untuk 76 ini nih cara mengalihkan 2 akar 19 pangkat 2 ini gimana caranya? Oh ya, Yang menjadi desimal jadi 1 tanpa akar. caranya gampang sebetulnya. Kita bisa pisah semuanya dari setiap bilangan ini. 2 kali akar 19 itu kedua dari bilangan ini tuh kita pangkatin aja. Akar 2 pangkat 2 itu kan hasil 4. Oke. Akar 19 kita pangkatin 2, itu kan nilai akar itu tuh bernilai 1/2. Kalau kita pangkatin 1/2 itu dikalikan gini, gampangnya gini. Akar 19 dikali akar 19 itu akarnya akan hilang. Jadi hasilnya akan jadi tetap 19. Oh, ibarat dicoret gitu. Iya. Lalu 4 karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, lalu kita kalikan.
karena akar udah hilang dipangkatkan 4 kali 19 hasilnya 76. Oh gitu. Ya makasih ya Bang Zaki. Baiklah, sekian dari materi dari kelompok 4 kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata, dan mohon maaf juga karena kekurangannya anggota kami yang tidak bisa datang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan juga, maupun ada juga miskonsepsi juga pada penjelasan saya maupun teman-teman saya juga yang sedang bertanya ini, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizky Febrian. Di sini saya ingin bertanya mengenai teknik bentuk-bentuk trigonometri. Yang pertama, bagaimana teknik substitusi trigonometri dapat membantu dalam menyederhanakan trigonometri yang kompleks? Yang kedua, apa saja identitas sudut ganda dalam trigonometri dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam menyelesaikannya? Mohon bantuannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana identitas Pythagoras digunakan dalam menyederhanakan ekspresi trigonometri. Identitas Pythagoras, contohnya sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1, digunakan untuk menyederhanakan ekspresi yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri kuadrat dengan menggantikan sin pangkat 2x atau cos pangkat 2x dalam suatu ekspresi dengan bentuk yang sesuai dengan identitas Pythagoras. Kita dapat menyederhanakan ekspresi tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana. Untuk pertanyaan kedua, apa saja identitas sudut ganda dalam trigonometri dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam menyelesaikan soal? Identitas sudut ganda dalam trigonometri meliputi sin 2x, cos 2x, dan tan 2x. Identitas ini digunakan untuk menghubungkan fungsi trigonometri sudut ganda dengan fungsi digunakan trigonometri sudut tunggal. Dengan mengaplikasikan identitas sudut ganda, kita dapat mengubah atau menyederhanakan ekspresi trigonometri sudut ganda menjadi ekspresi yang hanya melibatkan fungsi trigonometri sudut tunggal. Sekian dari jawaban saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.